Bapa di sorga, malam hari ini, sebelum kami istirahat ya Tuhan, kami ingin mendengar akan kebenaran akan firman-Mu. Siapkan hati kami, lembutkan hati kami Tuhan. Berikan kami telinga yang tajam untuk mendengar, untuk kami boleh dengar akan firman-Mu, dan kami boleh diberikan ketaatan untuk melakukannya. Berkati hamba-Mu Tuhan, yang penuh dengan kelemahan ini. Tuhan, urapilah dengan kuat kuasa-Mu. Tuhan, permuliakanlah nama-Mu melalui kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Bentar, saya coba dulu. Apa bisa? Oke Bapak Ibu, hari ini tema kita menarik ya. Absalom, pangeran tampan yang memberontak. Ya. Nanti kita bandingkan Bapak Ibu ya, gantengan siapa, saya sama dia. Ya. Oke Bapak Ibu, satu istilah ya, fatherless. Sebuah sebutan Bapak Ibu bagi keluarga tanpa kehadiran seorang ayah. Fatherless Bapak Ibu diartikan bagaimana anak yang bertumbuh kembang tanpa kehadiran seorang ayah, atau anak yang mempunyai ayah tapi ayah tidak berperan maksimal dalam proses tumbuh kembang anak tersebut. Bapak Ibu, menariknya ialah hasil survei yang mengejutkan Bapak Ibu pernah dilakukan di Amerika. Bagaimana 85% anak-anak bermasalah ternyata tumbuh karena tanpa kehadiran seorang ayah. 71% anak sekolah menengah berhenti sekolah ternyata karena tidak hadirnya sosok ayah dalam kehidupan mereka. Dan mirisnya Bapak Ibu, di Indonesia Bapak Ibu, menurut harian Kompas yang saya baca tanggal 28 April tahun ini, Indonesia berada di urutan ketiga di dunia sebagai negara tanpa ayah. Dan fenomena fatherless ini muncul sebagai akibat peran ayah yang hilang dalam proses pengasuhan dan tumbuh kembang anak. Bapak Ibu, alasan utama kenapa sosok ayah itu hilang di dalam pengasuhan, kehadiran, dan membesarkan anak, salah satu ialah tidak adanya waktu bersama dengan anak-anak mereka. Mereka sibuk Bapak Ibu bekerja, membangun bisnis mereka, karir mereka, mencari nafkah. Tidak salah, itu baik. Tetapi ada satu sisi yang mereka lupakan, yaitu hidup dan menyediakan waktu yang berkualitas dengan anak-anak mereka. Seringkali kita dapati Bapak Ibu urusan anak, pertumbuhan anak diserahkan kepada siapa? Kepada ibu atau kepada istri di rumah. Bapak Ibu, inilah yang terjadi kepada seorang bernama Absalom. Absalom adalah salah satu anak Daud dari ibunya bernama Maakah. Di mana Absalom seorang pangeran Israel yang tumbuh menjadi seorang anak muda yang kacau hidupnya, penuh amarah, mengalami kepahitan di dalam kehidupannya. Bahkan dia berani memberontak kepada ayahnya Daud. Pertanyaannya, mengapa atau apa yang menyebabkan Absalom memberontak kepada ayahnya? Yang pertama Bapak Ibu saya dapati, Absalom tumbuh tanpa sosok seorang ayah di dalam kehidupannya, fatherless. Bapak Ibu, ketika saya mendengar nama Absalom, saya mendapati dia adalah seorang pemuda yang sangat-sangat tampan di zamannya. Ketika kita membaca 2 Samuel 14, 25 sampai 26 dalam terjemahan bahasa Indonesia, Bapak Ibu dikatakan begini. Absalom dipuji sebagai orang yang paling tampan di seluruh Israel. Tidak ada orang yang lebih tampan dari dia. Dari telapak kaki sampai ke ujung rambut tidak ada cacatnya. Rambutnya sangat lebat dan dia harus memotongnya sekali setahun sebab dia rasanya terlalu berat. Rambut yang dipotong itu beratnya lebih dari 2 kilogram menurut timbangan raja. Bapak perhatikan, Absalom terkenal paling tampan di seluruh Israel. Bukan hanya di rumahnya, tetapi di seluruh Israel, dia yang paling tampan. Ia bukan hanya Bapak Ibu tampan, tapi dia tidak ada cacat pada dirinya dari ujung kaki sampai ujung rambutnya. Ia tidak ada tanda lahir, ia tidak ada tahi lalat, jerawat, apalagi panu. Tidak ada. Begitu sempurna Bapak Ibu, anak muda ini. Bahkan katakan rambutnya itu begitu tebal sekali. Bapak Ibu saya coba membayangkan ya, seperti siapa sih Absalom ini? Kita kan nggak bisa nembus lorong waktu kan, balik ke zaman dulu kan. Mungkin seperti
Dia Bapak Ibu, ini dia Pangeran Nikolai dari kerajaan Denmark. Rambutnya tebal, ganteng, ya. Atau seperti siapa ini? Vino Bastian, artis di Indonesia. Atau seperti siapa? Bapak Ibu bayangkan sendiri lah ya, jangan bayangkan seperti saya. Saya jauh daripada Absalom, ya. Tapi yang pasti ialah Absalom itu pemuda yang ganteng di zamannya, bahkan paling ganteng di seluruh Israel. Namun Bapak Ibu sangat disayangkan, Absalom tumbuh dari kecil sampai pemuda dalam keluarga yang tidak sehat, di mana ia tinggal di istana yang penuh dengan intrik, konspirasi, tipu daya, dan iri hati. Bapak Ibu, saya mencatat sedikitnya, Daud memiliki 10 lebih Bapak Ibu, istri dan gundik. Dan memang secara sosial pada waktu itu memang diperbolehkan, ya. Tetapi Bapak Ibu, dengan kondisi keluarga yang seperti ini, sulit baginya untuk membagi waktu dengan istri-istrinya, dengan gundik-gundiknya, apalagi dengan anak-anaknya. Sulit baginya memberikan waktu yang berkualitas untuk mendampingi, memberikan perhatian yang baik kepada anak-anaknya, termasuk kepada Absalom. Selain itu juga, Absalom tumbuh dan dikelilingi oleh istri-istri ayahnya yang Bapak Ibu terlibat dalam percekcokan, rasa cemburu yang besar. Saya bisa membayangkan Bapak Ibu, kehidupan Absalom itu seperti di film-film China, ya, film-film kerajaan yang penuh dengan intrik, yang penuh dengan rasa dendam, sikut menyikut dan sebagainya. Keluarga yang seperti ini sungguh-sungguh tidak sehat. Absalom tidak mengalami kedekatan dan relasi yang intim dengan Daud ayahnya. Karena apa Bapak Ibu? Karena Daud sebagai raja sangat-sangat sibuk. Dia sibuk berperang, mengalahkan bangsa-bangsa di sekitarnya yang menjadi ancaman. Bangsa Filistin, bangsa Moab, bangsa Amon, dan bangsa lainnya. Kalaupun dia tidak berperang, dia sibuk mengurus masalah masyarakat. Berbagai perselisihan yang ada, mengurus perpajakan, pembangunan negara, dan sebagainya. Mungkin dia sibuk Bapak Ibu mengurus istri-istrinya. Kebutuhan sebagai laki-laki, dia kunjungi istrinya satu, gundik-gundiknya, dan sebagainya. Mungkin untuk dirinya dia butuh healing. Dia jalan-jalan. Salah satu Bapak Ibu mungkin dia santai di atas sotoh istananya. Melihat, bukan pameran mobil ya, melihat mungkin pemandangan di bawah ya. Salah satu dia mendapat ya, ada Batseba di sana. Akhirnya dia kecantol dan dia melakukan dosa Bapak Ibu. Atau mungkin dia berkeliling di Israel. Bapak Ibu, di sini kita melihat bagaimana Absalom tumbuh di dalam keluarga yang tidak sehat dan tanpa sosok kehadiran seorang ayah di dalam kehidupannya. Sehingga menjadi tidak ada kedekatan dengan ayahnya. Bapak Ibu, inilah yang terjadi Bapak Ibu di zaman sekarang. Bahkan menurut penyelidikan di Amerika menyimpulkan bahwa ketidakhadiran ayah dalam keluarga membawa akibat yang sangat fatal bagi perkembangan seorang anak Bapak Ibu. Tidak ada bedanya dengan kehadiran seorang ibu di dalam keluarga. Ketidakhadiran seorang ayah memiliki dampak, di antaranya ialah memiliki kepercayaan diri yang rendah bagi anak tersebut. Menjadi pemarah, mudah frustasi, bahkan anak cenderung introvert dan pembuat masalah. Inilah akibat daripada anak bila mana tidak ada kehadiran sosok ayah di dalam kehidupannya. Sayangnya Bapak Ibu, fathers ini bukan hanya akibat daripada perceraian, suami istri berpisah, tetapi juga sekalipun ayahnya hadir di dalam keluarga tersebut, tapi ayah tersebut tidak berperan aktif untuk mendampingi, untuk menemani dalam pertumbuhan anak-anaknya tersebut. Bapak Ibu, ketidakhadiran seorang anak, seorang ayah sangat berdampak fatal bagi pertumbuhan anak-anak kita. Ini yang terjadi salah satunya kepada Absalom dalam bagian yang kita baca malam hari ini. Bapak Ibu, suatu kali seorang ayah pulang larut malam. Dia sibuk bekerja, dia udah capek sekali. Lalu sampai dia ke rumah. Lalu anak yang kecil Bapak Ibu umur 7 tahun
bertanya kepada papanya, "Papa, bolehkah aku menanyakan sesuatu?" Sang ayah lalu menjawab, "Silakan anakku." Lalu sang anak bertanya begini, "Papa, 1 jam papa mendapatkan berapa?" Ayah udah capek Bapak Ibu, lalu dia menjawab dengan nada yang cukup keras ya. "Kenapa kamu tanya penghasilan papa? Itu bukan urusanmu. Urusan papa cari uang, kamu belajar." Lalu papanya turunkan nadanya, dia berkata, $10 1 jam. Anggaplah 300.000 Bapak Ibu, 1 jam dia mendapatkan penghasilan. 1 jam. Berarti ini cukup besar penghasilannya dalam 1 hari. Lalu anak ini berkata gini, "Papa, bolehkah aku meminta $10 untuk saya?" Sang papa lalu bertanya, "Kamu untuk apa $10? Kalau untuk beli mainan, nggak usah. Lebih baik kamu sekarang tidur, persiapkan besok untuk sekolah." Bapak Ibu, anak ini lalu masuk ke kamar dengan sedihnya dan dia menangis. Papanya melihat anaknya menangis, dia susul ke dalam kamar. Lalu dia bertanya dengan lembut, "Untuk apa uang $10 ini?" Papanya keluarkan uang, dia kasih $10. Anak ini begitu senang sekali Bapak Ibu mendapatkan $10. Lalu $10 ini, dia pergi Bapak Ibu ke laci di kamarnya. Dia buka laci itu dan dia ambil $10 lagi. Dia tunjukkan kepada papanya. Papanya tambah marah. "Kamu udah punya $10, kenapa kamu minta lagi $10? Anak ini dengan terbata-bata berkata, "Papa, ini ada $20. Bolehkah aku membeli waktumu 1 jam?" Ternyata Bapak Ibu, anak ini membutuhkan, merindukan kehadiran ayahnya di dalam kehidupannya. Semua cukup, semua disediakan oleh orang tuanya. Orang tuanya berhasil di dalam bisnisnya, karirnya. Tapi anak ini mengalami suatu kesepian, kekosongan, hilangnya sosok ayah di dalam kehidupannya. Bapak Ibu, kan itu malam hari ini, kita sebagai orang tua, betapapun kita berhasil Bapak Ibu dalam karir kita, bisnis kita, usaha kita, bahkan memberikan dampak yang begitu besar bagi masyarakat. Namun ingat, kita masih ada tanggung jawab kita di rumah kita masing-masing sebagai orang tua, yaitu kita harus memberikan waktu kita yang berkualitas. Bersama dengan anak kita, kita bisa bermain, berdoa, bercanda, sehingga kita ada kedekatan dengan anak-anak kita. Kita harus memberikan perhatian yang baik kepada anak-anak kita. Jangan sampai kesibukan, usaha kita, anak-anak kita lolos dari pantauan kita. Sehingga ketika mereka bertumbuh besar, kita kehilangan mereka di dalam kehidupan kita. Kita harus ada namanya keseimbangan antara pekerjaan dan keluarga. Bapak Ibu, inilah yang terjadi yang pertama. Kenapa Absalom memberontak? Karena ia kehilangan kehadiran sosok seorang ayah di dalam kehidupannya. Maka yang kedua Bapak Ibu yang saya dapati ialah, mengapa ia memberontak? Karena Absalom hidup dan bertumbuh dalam keluarga yang tidak ada disiplin dan ketegasan, sehingga melahirkan rasa tidak aman dan kebencian dalam dirinya. Bapak Ibu, Absalom itu memiliki seorang adik yang bernama Tamar, ya. Dan Absalom sangat dekat dengan Tamar. Namun ada satu kejadian Bapak Ibu dalam hidupnya yang membuat dirinya sangat marah kepada Amnon dan juga kepada Daud ayahnya. Mari kita baca bersama 2 Samuel 13 ayat 1 sampai 2 bersama-sama. 2, 3. Sesudah itu terjadilah yang berikut. Saudara, Amnon ini adalah putra tertua Daud, ya. Dan istrinya bernama Ahinoam. Jadi Amnon itu adalah kakak tiri daripada Absalom dan Tamar. Dan karena Tamar itu begitu cantiknya pada waktu itu, Amnon ini, kakak tiri itu jatuh cinta, menyukai
kepada Tamar. Tetapi karena mereka sedarah Bapak Ibu, hal itu tentu dilarang ya. Tetapi karena Amnon mendapatkan masukan yang tidak baik dari sahabatnya itu Yonadab, akibatnya Bapak Ibu, Amnon dia berpura-pura sakit ya, meminta Tamar untuk datang ke kamarnya untuk menyediakan makanan dan sebagainya. Namun apa yang terjadi ketika Tamar datang membawa makanan ke kamarnya, Tamar diperkosa oleh Amnon. Bahkan lebih parahnya lagi, setelah diperkosa Bapak Ibu, Amnon menjadi benci kepada Tamar dengan berkata, bangunlah, enyahlah. Bapak Ibu, sekarang kita perhatikan setelah terjadi kejadian itu, apa yang terjadi, apa reaksi Daud dan Absalom. Di dalam 2 Samuel 13 Bapak Ibu, ayat 20-21 dikatakan begini, bertanyalah Absalom kakaknya kepadanya, apakah Amnon kakakmu itu bersetubuh dengan engkau? Maka sekarang adikku, diamlah saja, bukankah ia kakakmu? Janganlah begitu memikirkan perkara itu. Lalu Tamar tinggal di rumah Absalom, kakaknya itu seorang diri. Ketika, perhatikan, segala perkara itu didengar Raja Daud, sangat marahlah ia. Dan Absalom tidak berkata-kata kepada Amnon, baik tentang yang jahat maupun yang baik. Tapi Absalom membenci Amnon sebab ia telah memperkosa Tamar. Ketika segala perkara itu didengar raja, sangat marahlah Daud. Daud marah sebagai orang tua. Betul, dia sangat marah karena kejadian itu mencoreng keluarganya. Tetapi dikatakan dia hanya marah Bapak Ibu dan tidak melakukan tindakan disiplin dan penghukuman yang lain. Dia hanya marah. Padahal hukum Taurat mengajarkan bahwa ketika seseorang mencemari saudara perempuan, maka ia harus diasingkan dari bangsa Israel. Diasingkan. Seharusnya Bapak Ibu, Daud melakukan suatu sikap yang disiplin, yang tegas dengan menghukum Amnon. Tidak melakukan suatu pengecualian ketika anaknya ini melakukan suatu kesalahan. Tetapi dia hanya marah dan tidak melakukan apa-apa. Daud Bapak Ibu sebagai orang tua telah salah bertindak di dalam mendidik Amnon. Dia telah melakukan suatu pembiaran ketika dia tidak menghukum kepada Amnon. Bapak kita sebagai orang tua, kita yang sudah punya anak, tentu kita mendidik anak-anak kita dengan kasih. Itu pasti harus. Tetapi kasih itu Bapak Ibu harus disertai dengan namanya kebenaran. Sebab kasih tanpa kebenaran suatu pembiaran Bapak Ibu. Ketika anak kita salah, kita dibiarkan, maka anak itu akan bertumbuh menjadi anak yang manja, keras kepala, sulit untuk mengintrospeksi diri, sulit untuk rendah hati, dan akan sangat berakibat sangat fatal. Bapak Ibu, inilah yang terjadi kepada Daud. Bagaimana Daud melakukan pembiaran kepada Amnon, padahal pada waktu itu dia sudah melakukan kesalahan yang besar. Akibat tindakan ini, perasaan Absalom menjadi sangat-sangat marah. Sangat-sangat kesal kepada ayahnya. Dia sudah kesal kepada Amnon, sekarang dia kesal kepada ayahnya. Karena ayah tidak bertindak dengan tegas, tidak disiplin atas kejadian yang ada. Sehingga menimbulkan yang namanya kepahitan di dalam kehidupannya. Bapak karena itu di dalam 2 Samuel 13 ayat 28-29 dikatakan begini. Yang saya kudingin ya, paranglah Amnon, maka haruslah kamu membunuh dia. Absalom mengambil tindakan sendiri, menghakimi sendiri dengan membunuh, dengan menyuruh anak buahnya membunuh Amnon. Di sini kita melihat pangeran yang tampan, yang dibesarkan di tengah keluarga yang kacau, tidak ada disiplin, maka membuahkan hasil yang buruk. Dan akhirnya Absalom mengambil tindakan main hakim sendiri dengan membunuhnya. Dan dia melarikan diri untuk bersembunyi. Bapak Ibu, inilah yang terjadi ketika orang tua gagal menghadirkan kedisiplinan, ketegasan di dalam keluarga. Kita yang punya anak tunggal, kita bisa mencurahkan kasih kita kepada anak kita. Tetapi harus ada yang namanya kebenaran.
Kita yang punya anak 2, 3 Bapak Ibu, saya ingatkan jangan sampai kita pilih kasih di antara mereka. Sebab anak-anak kita bisa sakit hati, menyimpan kepahitan di dalam dirinya. Dan itu kalau terus dipelihara akan sangat berakibat sangat fatal. Yang terakhir Bapak Ibu, apa yang menyebabkan Absalom memberontak? Ialah karena kegagalan untuk memperbaiki hubungan yang hancur, sehingga mengakibatkan luka batin yang tidak pernah sembuh. Bapak Ibu, setelah Absalom itu membunuh Amnon, dia pergi melarikan diri ke Gesur. Gesur adalah tempat di mana kakeknya tinggal dari pihak ibunya, yaitu di utara Yerusalem. Dan dia tinggal di sana 3 tahun. Setelah 3 tahun lewat Bapak Ibu, amarah daripada Daud mulai meredah. Dan dia meminta untuk Absalom kembali ke Yerusalem. Kalau kita membaca Bapak Ibu di dalam 2 Samuel 14 ayat 23-24 dikatakan, lalu bangunlah Yoab, ia pergi ke Gesur dan membawa Absalom ke Yerusalem. Tetapi ia berkatalah raja, ia harus pergi ke rumahnya sendiri, jangan ia datang ke hadapanku. Jadi pergilah Absalom ke rumahnya sendiri dan tidak datang ke hadapan raja. Bapak Ibu perhatikan sikap dari Daud kepada Absalom ini, yang memang meminta Absalom itu pulang dari Gesur ke Yerusalem. Tetapi setelah sampai ke Yerusalem dikatakan, biar Absalom pulang ke rumahnya, jangan datang menghadap kepadaku. Ini artinya apa? Hubungan mereka, perselisihan mereka belum selesai. Rasa marah Daud kepada Absalom belum selesai. Pengampunannya belum tuntas Bapak Ibu. Sehingga apa? Sehingga perselisihan itu belum diselesaikan. Bapak Ibu, ketika Absalom ada di rumah, ketika dia mengingat masa lalunya, bagaimana tindakan orang tuanya kepada dirinya, ketidaktegasannya terhadap Amnon, ya. Ketidakhadiran dalam kehidupannya, muncul namanya kepahitan, rasa marah, rasa benci kepada ayahnya. Sehingga akibatnya apa? Absalom bernekat, bahkan bertekad ya. Dia memikirkan dengan secara matang untuk melawan dan memberontak kepada ayahnya. Bapak Ibu, dalam 2 Samuel pasal 15 dikatakan begini. Sesudah itu Absalom menyediakan baginya sebuah kereta serta kuda dan 50 orang yang berlari di depannya. Maka setiap pagi berdiri Absalom di tepi jalan yang menuju pintu gerbang. Setiap orang yang mempunyai perkara dan yang mau masuk menghadap raja untuk diadili perkaranya, orang itu dipanggil Absalom dan ditanyai, dari kota manakah engkau? Apabila menjawab, hambamu datang dari suku Anu, maka berkatalah Absalom, lihat perkaramu itu baik dan benar, tetapi dari pihak raja tidak ada seorang pun yang mau mendengarkan engkau. Lalu kata Absalom, sekiranya aku diangkat menjadi hakim di negeri ini, maka setiap orang yang mempunyai perkara atau pertikaian hukum boleh datang kepadaku, dan aku akan menyelesaikan perkaranya dengan adil. Apabila seseorang datang mendekat untuk sujud menyembah kepadanya, maka diulurkan tangannya, dipegang orang itu dan diciumnya. Demikianlah Absalom Bapak Ibu mencuri hati orang-orang Israel. Absalom dengan rencana yang begitu matangnya, dia mengambil hati orang-orang Israel, membenarkan setiap perkara-perkara orang Israel, bahkan menjelekkan Raja Daud pada waktu itu. Dan akhirnya Absalom menyatakan diri Bapak Ibu, ketika pendukungnya sudah banyak, menyatakan diri sebagai raja di kota Hebron. Bapak Ibu, inilah alasan Absalom mengapa dia memberontak kepada Daud. Karena didasari kegagalan Daud memperbaiki hubungannya dengan dirinya. Padahal Absalom Bapak Ibu sebagai anak rindu mengenal Daud lebih dekat. Tetapi itu tidak didapati oleh Absalom. Bapak Ibu kasih Tuhan, itu kehidupan Absalom yang dicatat dalam Alkitab. Lalu buat kita malam hari ini, apa yang kita bawa pulang? Apa yang kita lakukan? Yang pertama Bapak Ibu ialah being. Kita sebagai orang tua, ibu, ayah,
suami, istri, kita harus menjadi teladan. Menjadi teladan di dalam perkataan maupun dalam perbuatan kita setiap hari. Jangan sampai Bapak Ibu ketika kita ada di gereja, di tempat luar rumah, kita berlaku begitu sopan sekali, begitu rohani sekali. Bicara kita bahkan boleh katakan luar biasa. Tetapi di rumah, kita bisa menjadi monster. Memaki anak kita, memarahi anak kita. Hal itu menimbulkan sakit hati, kepahitan kepada anak-anak kita. Mari kita menjadi Bapak Ibu seorang ayah, seorang ibu yang menjadi teladan bagi anak-anak kita. Karena seluruh hidup kita dilihat dan terbuka ketika kita ada di rumah. Anak-anak kita melihat bagaimana kelakuan kita, perkataan kita, sikap kita. Dan itu diteladani oleh anak-anak kita. Jangan sampai kita memunculkan dendam, kepahitan di hati anak-anak kita. Yang kedua ialah kita harus doing, Bapak Ibu. Kita harus menjadi orang tua, ayah dan ibu yang melakukan peran kita dan fungsi kita dengan bijak. Sebagai seorang ayah, Bapak Ibu, kita harus menjadi kepala atau imam di dalam keluarga. Memimpin keluarga kita ke jalan yang benar sesuai dengan bimbingan arahan firman Tuhan. Memantau pertumbuhan anak-anak kita, bukan hanya menyediakan apa yang mereka perlukan untuk sekolah mereka, untuk nafkah mereka, untuk masa depan mereka. Tetapi kita harus memberikan pendampingan kepada mereka. Waktu yang berkualitas untuk mereka. Berdoa bersama, bermain bersama, jalan-jalan bersama. Doing, melakukan tugas kita dengan baik. Peran kita sebagai istri, sebagai suami, sebagai seorang ayah, seorang ibu, mari lakukan baik-baik. Saya mau katakan kita bekerja sebagai seorang ayah harus rajin Bapak Ibu. Tapi ada satu tanggung jawab untuk anak-anak kita. Sediakan waktu untuk mereka. Ini Bapak Ibu satu PR besar buat saya juga. Anak-anak saya masih bertumbuh Bapak Ibu. Ada yang masih SD, kadang yang satu besar SMA. Jangan sampai mereka besar menyimpan kepahitan, menyimpan luka di dalam hati mereka. Tidak terasa Bapak Ibu, anak-anak kita besar itu tidak terasa. Kelas 6, SMP, lalu besar SMA, tiba-tiba kuliah. Kalau sudah besar Bapak Ibu, sudah pemuda, tentu akan sangat sulit untuk memperbaikinya. Bukan tidak bisa, tetapi akan sangat sulit. Yang terakhir ialah warning. Kita mendapati kisah ini Daud sebagai seorang pemimpin perang yang gagah perkasa. Karirnya berhasil. Ia berhasil mengalahkan Goliat yang gagah perkasa. Ia berhasil menjadi raja atas Israel 46 bulan. Panjang waktunya. Dia berhasil, namanya tersiar kemana-mana. Tetapi sayang, keluarganya berantakan. Anak-anaknya hancur. Saling bertikai, saling naruh dendam, dan sebagainya. Bahkan Absalom kita pelajari malam hari ini. Dia berani memberontak kepada ayahnya. Bapak Ibu, firman Tuhan dalam Amsal 22 ayat 6 dikatakan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun dia tidak akan menyimpang pada jalan itu. Didiklah anak-anak kita selagi Tuhan kasih kesempatan kepada kita. Berperanlah kita sebagai orang tua. Biar contoh kehidupan Daud ini menjadi warning buat kita. Jangan sampai kejadian ini kita alami di dalam keluarga kita. Bapak Ibu, seorang bernama Sonora. Ia lahir di kota Sebastian, Arkansas, Bapak Ibu, Amerika Serikat. Ibunya meninggal pada saat dia berusia 16 tahun. Sehingga membuat ayahnya, Bapak Ibu, yang bernama William Smart ini menjadi duda dengan 6 anak, Bapak Ibu. William ini harus mengurus 6 anak. Ada yang masih kecil, ya, ada yang sudah remaja, dan sebagainya. 6 anak. Bapak Ibu, Sonora Smart ini sangat kagum sekali terhadap ayahnya. Bagaimana ayahnya itu dia mencari nafkah mati-matian untuk
menghidupi keenam anaknya. Dia bekerja keras dari pagi sampai sore Bapak Ibu. Bahkan bukan hanya itu, malam pun Bapak Ibu dia menyediakan waktunya bagi keluarganya, bagi anak-anaknya. Satu demi satu ditanyai kabarnya bagaimana. Bagaimana studinya, bagaimana kehidupannya. Dan dia mendoakan satu demi satu. Sampai akhirnya anak-anaknya besar Bapak Ibu dan bertumbuh dengan baik. Bapak Ibu, bagi Sonora, ayahnya ini sosok yang luar biasa. Dia begitu kagum Bapak Ibu bagaimana ayahnya mengabdikan dirinya untuk mendidik dan membesarkan keenam anaknya termasuk dirinya. Seorang diri. Sehingga Bapak Ibu atas kerja keras papanya ini, Sonora Bapak Ibu mengusulkan adanya hari ayah kepada bangsanya. 65 tahun dia kampanyekan hari ayah itu untuk menghargai jasa ayahnya yang bekerja luar biasa menghidupi keluarganya, anak-anaknya. Dan hal itu berhasil Bapak Ibu. 19 Juni 1910 ditetapkan sebagai Hari Ayah Internasional. Itu yang seringkali kita peringati Bapak Ibu setiap tahunnya. Tanggal 19 Juni sebagai Hari Ayah Internasional. Malam hari ini mari kita belajar bersama. Ingat 3 hal ini sebelum kita pulang. Being, kita menjadi orang tua yang bijak. Doing, kita melakukan peran kita dengan baik. Dan kita warning, jangan sampai kehidupan Absalom kita alami di tengah-tengah keluarga kita. Mari kita berdoa. Mari saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Bapa di sorga, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk kasih-Mu, untuk kebenaran firman-Mu Tuhan yang sudah kami pelajari bersama, yang sudah kami renungkan bersama. Tuhan, biarlah kehidupan daripada Absalom boleh menjadi suatu pelajaran penting buat kami Tuhan. Baik posisi kami sebagai anak, baik posisi kami sebagai seorang ayah, seorang ibu, seorang kakek ya Tuhan. Biarlah kami boleh berperan menjadi berkat ya Tuhan bagi anak-anak, bagi keluarga yang Tuhan titipkan kepada kami. Tuhan, terima kasih. Meteraikanlah firman-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami dan mampukan kami untuk melakukannya masing-masing di dalam keluarga kami, pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur pimpinan-Mu Tuhan dalam ibadah kebaktian doa. Kau sudah memberkati dari awal sampai akhirnya. Biar segala kemuliaan kami kembalikan hanya untuk Engkau saja. Terima kasih Bapa, kami sungguh mengucap syukur kepadamu. Mari Bapak Ibu kita pulang dengan berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih setia daripada Allah Bapa, kiranya damai sejahtera yang selalu baru, yang tak pernah berkesudahan dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan penghiburan daripada Allah Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekalian dari hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saat teduh, baktian doa selesai. Tuhan Yesus memberkati kita bersama.